Di dalam Kepmen terkait dengan formasi tersebut, KKP sendiri membuka kebutuhan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi ada dua kelompok jabatan yang kita buka untuk pengadaan tahun 2024, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan pelamarnya, jadi yang dapat melamar untuk P3K tahun 2024 ini adalah mereka yang masuk ke dalam XTHK2 dan tenaga non-ASN. Coba kita lihat apa itu definisi XTHK2 di dalam aturan Kepmen Pan RB nomor 347. XTHK2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK2 pada BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan tenaga non-ASN itu terdiri atas ada dua definisi tenaga non-ASN di dalam Kepmen Pan RB nomor 347. Yang pertama adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data, database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Ya, paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. THK2 dan tenaga non-ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi teman-teman THK2 ataupun tenaga non-ASN berdasarkan definisi dari Kepmenpan RB nomor 347 itu adalah masuk ke dalam tenaga non-ASN atau XTHK2 hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tenaga non-ASN atau XTHK2 yang di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat melamar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitupun sebaliknya, teman-teman tenaga non-ASN atau XTHK2 yang ada di KKP itu tidak bisa melamar ke kementerian atau ke instansi lainnya. Ya, untuk pelamar JF kesehatan tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PT.01.03.F/570/2024. Untuk kebutuhan JF dan jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada pengadaan tahun 2024 ini juga terbuka untuk penyandang disabilitas. Yang pasti dengan persyaratan yang sama dengan CPNS, yaitu dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamarnya. Nah, selanjutnya setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Jadi pengalaman kerjanya adalah paling singkat 2 tahun untuk pelamar jabatan pelaksana. Untuk pelamar jabatan fungsional di jenjang pemula, di jenjang terampil, di jenjang ahli pertama, paling singkat sama dengan jabatan pelaksana, yaitu berpengalaman minimal 2 tahun. Untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda, pengalamannya paling singkat 3 tahun. Semua pengalaman yang di atas itu harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Tapi tadi ya teman-teman semuanya ya, paling singkat 2 tahun ini itu secara terus-menerus tanpa putus di jalan. Ya, jadi harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja.